Malam itu, Emma dan Ray bertemu dan menunjukkan kedok mereka. Gagal menyelamatkan Norman memang membuat mereka terpukul. Tapi Emma dan Ray yang terlihat putus asa itu semua cuman acting. Tapi pasca pengiriman Norman, meski sudah berakting seperti itu, Isabella nggak menghentikan fokusnya untuk mengawasi Emma dan Ray, yang ngebuat mereka berdua nggak bisa berkomunikasi. Tapi itu juga membuat pengawasan terhadap anak yang lain menjadi kendor. Hal itu lalu dimanfaatkan oleh Emma. Dengan bantuan dari Don dan Gilda, dia mengatur pergerakan anak-anak yang lain dari balik layar. Sampai semua persiapan sudah selesai dan sekarang mereka bisa kabur kapan saja. Emma menemui Ray malam itu untuk menyatukan rencana mereka. Yang mereka perlukan sekarang adalah cara mengalihkan perhatian Isabella. Ray menyarankan untuk kabur malam itu juga. Dia sudah menyiapkan bensin untuk memicu kebakaran di gedung panti asuhan. Itu akan membuat Isabella sibuk dan memisahkan diri dari anak-anak. Ray juga sudah menyembunyikan bom molotov di hutan. Emma dan kawan-kawan bisa menggunakannya untuk memicu kebakaran di plan lain sebagai pengalih perhatian tambahan. Ray lalu menyiram dirinya sendiri dengan bensin. Itu adalah jaminan agar Isabella nggak menghiraukan kebakaran nanti. Setelah bertahun-tahun menderita karena sudah memanfaatkan nyawa anak-anak lain untuk memuluskan rencana pelariannya, Ray sudah menunggu momen tersebut. Membuat para monster kehilangan ternak berkualitas dari Plan 3, dan satu ternak terbaik mati terbakar sia-sia. Membayangkannya saja, Ray merasa sangat puas. Dia pun mematik korek api dan mengucapkan perpisahan pada Emma. Dari dalam kantornya, Isabella mendengar teriakan. Dia mendapati ruang makan sudah dipenuhi api. Di sana, Emma juga menangis histeris sambil meneriakkan nama Ray. Isabella mengecek pelacaknya dan menemukan lokasi Ray berada di tengah bara api tersebut. Isabella segera berusaha memadamkan api. Setidaknya otak Ray harus selamat. Tapi alat pemadamnya macet. Emma yang ada di dekatnya juga menghilang. Saat dicari menggunakan pelacak, Isabella hanya menemukan daun telinga Emma yang masih segar baru terpotong. Di tengah hutan, anak-anak yang lain sudah menunggu kedatangan Emma. Dan ternyata Ray juga ada di situ. Rupanya di saat terakhir, Emma berhasil mematikan korek sebelum menyulut tubuh Ray. Anak-anak yang lain pun datang membawa baju ganti untuk Ray, dan Emma menjelaskan kalau dia sudah menyiapkan dummy pengganti untuk dikorbankan. Ray nggak perlu mati di sana. Dia cuma perlu mengorbankan daun telinga tempat pelacaknya tertanam. Sebelum Norman pergi meninggalkan panti asuhan, rupanya dia sudah meninggalkan pesan untuk Emma. Pesan tersebut berisi sebuah instruksi untuk melanjutkan rencana pelarian. Norman juga sudah membaca niat Ray untuk mengorbankan diri dan meminta Emma untuk menyelamatkannya. Dia juga meninggalkan sebuah pena dan cetakan kunci peninggalan milik Suster Crone. Cetakan itu untuk membuat replika kunci dari ruang rahasia Isabella. Sejak sebelum kepergian Suster Crone, Emma dan Norman juga mulai memberitahu anak-anak yang lain. Selama 2 bulan, satu persatu anak di atas umur 4 tahun diberitahu tentang kenyataan di panti asuhan dan diminta membantu persiapan pelarian. Sebelum menyulut kebakaran malam itu, mereka sudah merusak alat pemadam api. Mereka juga merusak kunci ruangan rahasia Isabella untuk menyulitkannya melakukan laporan. Ray cuma bisa terkagum mengetahui rapinya rencana yang sudah disusun oleh teman-temannya tersebut. Sementara itu, gedung panti asuhan sudah sepenuhnya terlalap api. Isabella berhasil menyelamatkan radio dari ruang rahasianya. Dia meratapi kobaran api, tapi dengan senyum mengerikan. Isabella senang tahu produk unggulannya masih hidup. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh Phil yang mencubit gaun dan memanggil dirinya.